mempelajari cara membuat konten video. Nah ini, mempelajari. Karena kita yang punya tanggung jawab, berarti kita harus berusaha dulu. Seperti tadi soal sebelumnya, langkah pertamanya adalah kita harus berusaha dulu melakukan. Kalau kita zero knowledge atau nol pengetahuan, nol cara membuat sesuatu, berarti kita harus belajar. Nah, di sini berarti kan mempelajari cara membuat video. Kita mempelajari secara pribadi ya, tidak langsung melemparkan ke orang lain. Ya, untuk meningkatkan kualitas. Nah, ini sudah kelihatan bagus sekali, teman-teman. Kita simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Manga Versa Channel. Channelnya Bapak dan Ibu guru semua untuk berdiskusi mencari solusi. Baik, teman-teman guru semua yang tentunya sekarang sudah lolos untuk seleksi administrator pertama PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Silakan bersiap-siap untuk menghadapi tentunya alur yang kedua ya, yaitu seleksi akademik atau yang sering kita sebut dengan pretest ya. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya akan memberikan 10 soal pretest yang sering keluar di soal-soal pretest tahun-tahun sebelumnya, dan saya rasa ini juga akan sangat berguna bagaimana cara Bapak Ibu guru semua menjawab soal-soal pretest semacam ini. Baik, tapi sebelum saya mulai video, teman-teman semua yang baru bertemu dengan saya di channel ini, untuk mendukung berkembangnya channel ini jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru, Anda adalah orang pertama yang akan mendapatkan notifikasi dari channel saya. Oke, kita mulai saja teman-teman untuk video dan soal pertamanya. Soal pertama. Sebagai guru, Anda memiliki seorang murid di sebuah kelas yang sangat pendiam. Nah, murid itu pendiam ya. Bahkan ia enggan bekerja kelompok. Jika ada tugas kelompok dan dia memilih belajar sendiri. Sebagai guru, apa yang harus Anda lakukan? Nah, ini adalah sebenarnya sering kita jumpai ya, pengalaman pribadi. Langkah pertamanya itu apa, teman-teman semua? Ya, jadi langkah pertamanya itu yang sebenarnya kalau ada soal seperti ini, teman-teman guru ya sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu guru semua, harusnya deketi siswa bersangkutan, kemudian tanyakan masalahnya apa dan berusaha mencari solusi ya. Artinya deketi, tanya masalahnya apa, berikan dia motivasi, berikan jalan keluar yang terbaik. Intinya seperti itu. Yang A, meminta siswa lain bergabung dengannya dalam sebuah kelompok. Nah, ini jelas dari apa yang sudah diutarakan di poin-poin ini, sudah tidak mungkin ya, ini hanya akan menambah beban dia dalam belajar saja. Jadi yang A otomatis bukan. Yang kedua, meminta ia bergabung dengan yang lain dalam sebuah kelompok. Nah, ini juga sama, ketika mereka dijadikan dalam satu kelompok, karena dia sudah jelas sekali jika ada tugas kelompok, dia malah memilih sendiri ya, dia enggan bekerja kelompok. Ini sudah kontradiksi dengan yang di sini ya, otomatis dia juga akan bermasalah dalam belajarnya juga. Membiarkannya belajar sendiri untuk menghargai keinginannya. Nah, ini jangan langsung membiarkan ya, karena tugas kita adalah membimbing, mengarahkan, kemudian memotivasi tentunya ya. Ini juga kurang tepat kalau menurut saya. Kemudian menanyakan alasan mengapa ia memilih sendiri dan memotivasinya. Nah, ini. Jadi yang pertama adalah mendekati siswa, ditanya masalahnya apa, kemudian kita memotivasi dan memberikan jalan keluar. Syukur-syukur hanya dengan memotivasi siswa tersebut mau berbaur dengan yang lain. Nah, ini saya rasa sudah bisa kita simpan. Yang E, tidak memaksakan. Nah, ini tidak memaksakan berarti guru itu tidak melaksanakan apa-apa, membiarkan saja. Ini adalah sebenarnya permasalahan ditemukan guru dan harusnya ini diselesaikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di sini yang D. Oke, lanjut teman-teman semua. Untuk soal kedua. Ada siswa yang sangat nakal di sekolah, ya, bahkan terkesan tidak menghargai guru. Dia terkesan tidak menghargai guru. Anda adalah wali kelasnya, ya. Anda adalah wali kelasnya dari siswa tersebut, dan siswa tersebut sudah menjadi keluhan banyak guru. Nah, ini semua guru, kebanyakan guru mengeluh terhadap siswa tersebut yang ternyata wali kelasnya adalah Anda sendiri. Yang Anda lakukan adalah, nah ini teman-teman semua, kalau ada permasalahan seperti intinya mendekati siswa tersebut, menanyakan, memotivasi, kemudian memberikan jalan keluar. Intinya begitu teman-teman, ya. Jadi
karena itu tanggung jawab kita sendiri sebagai wali kelas, intinya kita harus bertindak dahulu, jangan langsung menyerahkan, intinya seperti itu. Yang pertama adalah menyerahkan masalah tersebut kepada guru BK. Jadi kita tidak melakukan apa-apa, sedangkan kita punya tanggung jawab sebagai wali kelas. Ini sudah, bukan ya? Menelepon orang tua, tidak, ini tidak boleh. Sebab ini ada masalah di dalam lingkungan sekolah. Tentunya ya dalam lingkungan sekolah, terutama wali kelas di situ yang bertanggung jawab penuh ya. Jadi kalau langsung menyerahkan kembali ke orang tua, ini sudah jelas bukan ciri dari seorang pendidik, teman-teman semua. Kemudian memberi sanksi. Nah, ini jangan langsung asal memberi sanksi. Siapa tahu siswa tersebut itu adalah siswa yang ternyata punya masalah tersendiri ya, entah itu di dalam ataupun di luar lingkungan sekolah. Jadi jangan dipaksakan siswa tersebut langsung dihakimi atau ya dikasih hukuman, tidak seperti itu. Menghukum sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan, tidak. Ini adalah langkah berikutnya ketika siswa tersebut memang benar-benar diketahui bandel, bolos dan sebagainya. Ya, dan kita sudah tahu bahwasanya siswa tersebut sebenarnya tidak ada masalah baik di lingkungan keluarga, sosial ataupun di lingkungan sekolah dengan teman-temannya. Yang adalah melakukan pendekatan secara individu. Nah, ini yang cocok teman-teman. Jadi siswa tersebut kita dekati, kita sebagai orang tua, terutama kita sebagai wali kelas ya. Kemudian dengan tujuan siswa tersebut mencari tahu masalahnya ya, apa yang terjadi di situ sehingga siswa tersebut itu kenapa melakukan hal seperti itu. Nah, untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Ini adalah jawaban yang paling tepat teman-teman semua, karena di sini adalah sangat nakal ya. Memang kalau anak nakal cenderungnya memang langsung ke panis ya. Nah, kalau ada guru BP saya serahkan ke guru BP. Tapi langkah pertama itu ya tentunya tanggung jawab kita sebagai wali kelas. Intinya begitu teman-teman. Yang paling utama adalah ini, melakukan pendekatan dulu kita sebagai wali kelas. Ini adalah langkah yang pertama kali kita ambil, gitu ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang E. Oke, next, nomor 3. Di sekolah selain sebagai guru baru, nah ini kita sebagai guru baru ya, Anda diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan sekolah. Nah, ini kita diberikan tugas sebagai kepala perpustakaan sekolah. Padahal Anda memiliki zero knowledge, berarti 0 pengetahuan tentang perpustakaan ya. Sedangkan kita memiliki 0 pengetahuan terkait tentang perpustakaan. Jadi tugas tambahan yang Anda tersebut menjadi berantakan karena Anda juga memiliki beban mengajar yang besar. Ya, nah, berantakan karena Anda juga memiliki beban mengajar yang besar. Apa yang Anda lakukan menghadapi masalah tersebut? Apakah A. mengkomunikasikan kepada atasan untuk menunjuk guru lain yang lebih berpengalaman di bidangnya? B. meminta bantuan guru senior untuk membantu pengerjaan tugas? C. mempelajari tugas tambahan? D. berusaha sekuat mungkin bertahan? Ataukah E. meminta tenaga? Nah, ketika kita diberikan tugas tambahan, walaupun itu bukan bidang kita, artinya kita tidak punya pengalaman apapun dalam bidang itu, intinya kita sebagai guru untuk menjawab soal seperti ini adalah kita berusaha dulu mempelajari sehingga kita mulai dari nol itu mulai meningkat, ada perubahan sampai akhirnya nanti kita mengetahui kira-kira yang terbaik untuk menangani apa yang saya pikul ini seperti apa. Intinya jangan langsung mengkomunikasikan. Intinya kalau langsung mengkomunikasikan ini artinya kita menyerahkan kembali. Padahal ini tugas sudah dibebankan ke kita. Jadi kita harus punya rasa tanggung jawab. Kita juga harus kreatif di sini ya, harus bisa menunjukkan bahwa loyalitas kita, bahwa kita ini ternyata juga bisa punya kemampuan lebih ya. Walaupun di awal kita memang zero knowledge atau zero pengetahuan, 0 pengetahuan ya. Jadi yang pertama itu kalau mengkomunikasikan kepada atasan artinya kita setidaknya setengahnya menolak teman-teman, ini nggak boleh. Kemudian meminta bantuan guru senior, ini jangan dulu teman-teman semua ya. Ini artinya meminta bantuan, ini tidak jelas sekali ya. Kalau meminta bantuan artinya guru senior inilah yang suruh mengerjakan ya. Ini bahasanya memang kelihatannya benar, tapi kalau meminta bantuan guru senior untuk membantu pengerjaan kita, artinya tugas kita itu setengahnya karena kita zero knowledge atau pengetahuan, artinya setengahnya kita menyerahkan. Ini tidak boleh teman-teman semua.
ya. Kemudian mempelajari tugas. Nah, ini kalau kita mempelajari dulu tugas-tugas tambahan yang tersebut, baik dari rekan sejawat ataupun dari internet. Nah, ini adalah usaha kita yang pertama kali. Ingat, di sini yang harus ditekan adalah usaha kita yang pertama kali ketika kita diberikan suatu masalah dalam lingkungan sekolah. Jadi kita harus apa dulu? Jadi usaha itu yang ditampilkan dalam diri kita sendiri dulu. Nah, ini kita bisa simpan teman-teman. Kita coba cek pilihan yang lain. Berusaha sekuat mungkin bertahan karena tugas yang dibebankan pada Anda harus dijalankan. Nah, ini juga betul, tapi di sini tidak ada solusi, tidak seperti yang C ya. Nah, ini bisa belajar dari rekan sejawat atau internet. Ini jelas ya. Kita usahanya udah kelihatan jelas sekali, mau belajar dari teman sejawat ataupun dari internet. Tapi kalau yang D ini ternyata hanya berusaha sekuat mungkin tanpa belajar, tanpa ada keterangan belajar, tanpa ada keterangan belajar lewat mana dan apa, gitu ya. Nah, ini saya rasa sudah tidak tepat teman-teman. Kemudian meminta tenaga bantuan kepada atasan untuk membantu pekerjaan Anda. Nah, ini tidak bisa teman-teman. Ini jangan langsung lari ke sini, kecuali pekerjaannya terus pertama dan terus pertama karena Anda tidak mampu dengan tenaga yang mungkin tidak seimbang dengan kerjaan Anda yang semakin banyak, ini baru boleh. Tapi ini baru awal Anda diberikan tugas. Jadi berusahalah Anda untuk mempelajarinya dulu. Intinya begitu teman-teman. Inti pokoknya adalah ini. Zero knowledge. Berarti dari nol itu kita harus apa? Intinya begitu. Kita harus belajar. Intinya kan begitu teman-teman. Oke, yang paling tepat berarti adalah yang C. Oke, soal nomor 4. Anda adalah seorang guru yang sudah tidak muda lagi. Cukup sulit bagi Anda untuk menyesuaikan diri karena kurikulum selalu berubah-ubah. Apalagi perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Mulai hari ini Anda dihimbau untuk membuat konten video. Nah, ini kata kuncinya adalah Anda dihimbau untuk membuat konten video. Pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran selama masa pandemi untuk mempermudah siswa dalam belajar. Namun Anda tidak pernah membuat sebelumnya. Nah, ini masalahnya adalah Anda dihimbau untuk membuat, tapi sebelumnya Anda tidak pernah melakukan atau pernah membuat video-video pembelajaran sebelumnya. Dan Anda tidak mengetahui cara membuatnya, bahkan mengoperasikan aplikasi dalam pembuatan konten video pembelajaran tersebut. Nah, ini yang dibicarakan adalah konten video. Yang pertama Anda harus membuat, sedangkan masalahnya adalah Anda tidak punya pengalaman sama sekali untuk membuat konten. Maka nanti di sini pilihannya adalah pilihlah yang nanti kaitannya ada dengan konten video. Intinya begitu teman-teman. Yang pertama, meminta bantuan ahli IT sekolah untuk membuat konten video pembelajaran karena SDM di sekolah harus dimanfaatkan dengan baik. Meminta bantuan ini artinya teman-teman menyerahkan kepada orang lain, ya. Jadi kita membebani sesuatu kepada orang lain. Ini saya rasa kurang tepat. Memilih memakai metode konvensional tidak bisa ini teman-teman, karena adalah tuntutan ya. Tuntutan karena di masa pandemi saya rasa nanti proses pembelajarannya karena sudah dihimbau membuat konten video pastinya dia akan daring ya. Nah, kemudian yang C, mengirim pembahasan materi melalui voice note. Nah, ini tidak bisa teman-teman semua ya, hanya dengan voice notes tidak bisa saja. Saya rasa tidak berkenaan dengan konten video ya. Ini yang B dan C sudah jelas bukan ya. Kemudian mempelajari cara membuat konten video. Nah, ini mempelajari karena kita yang punya tanggung jawab, berarti kita harus berusaha dulu. Seperti tadi soal sebelumnya, langkah pertamanya adalah kita harus berusaha dulu melakukan. Kalau kita zero knowledge atau nol pengetahuan, nol cara membuat sesuatu, berarti kita harus belajar. Nah, di sini berarti kan mempelajari cara membuat video. Kita mempelajari secara pribadi ya, tidak langsung melemparkan ke orang lain. Ya, untuk meningkatkan kualitas. Nah, ini sudah kelihatan bagus sekali teman-teman. Kita simpan. Kemudian yang A sudah jelas bukannya teman-teman, karena kita langsung menyerahkan ke orang lain. Memakai cara apapun agar pembelajaran tetap diterima. Tidak, ini tidak ada kaitannya dengan konten video. Sedangkan di sini adalah Anda dihimbau untuk membuat konten video. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Oke, nomor 5. Kalimat yang paling sesuai dengan Anda untuk memberi nasihat kepada peserta didik. Ingat, kalimat berarti adalah nanti yang dijawabannya adalah sebuah kalimat yang paling sesuai dengan Anda memberi nasihat. Ingat,
nasihat yang baik itu seperti apa? Kepada peserta didik yang tidak disiplin, ya, nah, tidak disiplin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas adalah Bapak Ibu guru tidak senang jika ada anak yang telat masuk sekolah. Nah, ini saya rasa kurang ya. Jadi langsung menyatakan diri kalau saya tidak senang kalau ada yang telat masuk sekolah. Padahal telat masuk itu tidak selalu siswa itu sengaja, ya. Kadang-kala memang siswa itu harus membantu orang tua dan sebagainya. Ini saya rasa kurang tepat, teman-teman. Yang kedua, Bapak Ibu guru akan memberikan sanksi berat jika anak-anak membolos. Nah, jika anak-anak membolos. Nah, ini ketika Bapak Ibu guru langsung memberikan sanksi, artinya Bapak Ibu guru langsung mengancam mereka. Ini bahasa-bahasa ancaman seperti ini tidak boleh dilakukan, teman-teman semua. Tidak boleh dilakukan. Kemudian Bapak Ibu guru akan menghukum siapa saja, sama saja ini. Langsung menghukum siapa saja. Ini juga bahasa ancaman, jadi ini sudah sangat tidak diperbolehkan teman-teman semua dalam dunia pendidikan. Yang D, Bapak Ibu guru harap ini terakhir kalinya anak-anak bolos sekolah. Nah, ini bolehlah, boleh ya. Boleh kita ambil, tapi kita ambil yang paling tepat. Coba teman-teman, apakah yang E lebih tepat ataukah mungkin di bawah jawabannya nih? Bapak Ibu guru mengharapkan peristiwa ini tidak akan terulang kembali. Nah, ini adalah jawaban yang tepat karena bahasa di sini jauh lebih halus ketimbang bahasa yang D. Ini ya, Bapak Ibu guru ini harap terjadi anak-anak bolos sekolah. Ini ya. Ini bahasanya agak sedikit kasar, jadi kalau menurut saya yang paling tepat adalah yang E. Soal nomor 6. Hari ini adalah jadwal piket Anda. Nah, ini jadwal piket Anda sebagai guru piket, maka dari itu Anda berangkat lebih awal. Ya. Saat rekan kerja Anda belum datang, ada seorang wali murid yang ingin bertemu dengan guru BK. Nah, ini kasusnya kita sebagai petugas piket datang lebih awal, namun guru BK ternyata belum tiba di sekolah. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini adalah pelayanan publik ya teman-teman semua. Jadi nanti diambil pilihan yang paling baik, paling bagus. Saya jadi pilihannya tidak ada yang salah. Biasanya tidak ada yang salah teman-teman. Tapi yang paling bagus dan paling tepat itu yang mana? Oke, yang A. Yang A jawabannya adalah meminta wali murid tersebut untuk pulang terlebih dahulu lalu kembali saat guru BK datang. Nah, ini sudah tidak mencerminkan pelayanan yang baik ya. Ketika wali murid susah payah datang ke sekolah, tiba-tiba hanya dengan teman Anda yang ingin ditemui belum datang, Anda tiba-tiba langsung menyuruh wali murid ini pulang. Ini tidak boleh. Ini bukan bentuk pelayanan yang baik sebagai seorang guru yang sedang piket. Yang B adalah meminta wali murid tersebut untuk menunggu dan bersabar. Nah, ini baguslah ya, tapi menunggu dan bersabar ini menunggunya di mana, bersabarnya seperti apa? Apakah ketika masih di luar, apakah sudah di dalam, apakah sudah diperbolehkan duduk, atau yang ini belum jelas teman-teman. Tapi kita simpanlah, oke, nggak apa-apa. Yang C, mempersilahkan. Nah, ini mempersilahkan wali murid tersebut untuk menunggu di ruang BK. Nah, ini sudah jelas ya, menunggunya di mana ya, mempersilahkan ya, berarti ini jauh lebih baik dari yang B. Oke, yang B saya eliminasi. Mempersilahkan wali murid tersebut untuk menunggu di ruang BK, padahal guru BK-nya belum datang. Apakah teman-teman semua menyuruh wali murid itu di ruang BK kemudian ditinggalkan? Ini saya rasa masih kurang etis ya. Nah, ketika di ruang BK sendirian, sedangkan yang biasanya datang dan ada di ruang BK itu belum ada. Ibaratnya kita bertemu sama orang tapi orangnya itu belum ada, itu kan? Sedangkan kita sudah masuk di dalam. Oke lah, nggak apa-apa, tapi kita simpan dulu karena ini sudah mewakili dari yang B. Meminta maaf atas nama guru BK karena guru BK belum datang dan memintanya datang kembali besok. Ini juga sama seperti yang A ya. Saya rasa ini walaupun oke lah, meminta maaf bagus ya, tapi kita tanpa alasan yang kuat, apakah guru BK-nya benar-benar nggak bisa datang, tiba-tiba kita menyuruhnya pulang, ini sudah bukan pelayanan yang baik, gitu ya. Yang E, mengirim pemberitahuan lewat WA kepada guru BK. Jadi kita ada usaha untuk memberitahukan ke guru BK dan meminta wali murid menunggu di ruang tunggu. Ini adalah jawaban yang paling tepat teman-teman semua.
Oke, lanjut soal nomor 7. Di sekolah tempat Anda bekerja, perpustakaan sekolah Anda sedang meluncurkan perpustakaan berbasis digital. Ini ya. Sebagai salah seorang guru mapel, yang Anda lakukan untuk mendukung kegiatan literasi di lingkungan sekolah adalah titik-titik. Jadi nanti perpustakaan Anda ini sekarang sudah berbasis digital, ini baru ya. Nah, langkah Anda sebagai seorang guru untuk mendukung literasi tersebut itu apa? Di sini. Ini kata kuncinya ada di sini, teman-teman. Apakah menyuruh siswa untuk mengakses perpustakaan secara online? Nah, ini oke lah, kita simpan dulu ya. Meminta siswa untuk sering-sering mengunjungi perpustakaan sekolah. Nah, suruh sering-sering mengunjungi perpustakaan sekolah. Sedangkan basisnya sudah digital, teman-teman. Artinya kita hanya dengan menggunakan handphone saja atau jarak jauh saja kita sudah bisa mengakses. Berarti ini kalau sering-sering mengunjungi perpustakaan, nah ini apakah jadi pertanyaan, apakah di dalam perpustakaan itu seperti apa? Apakah secara konvensional ataukah bukan? Ini belum jelas. Saya rasa ini bukan jawaban yang tepat, teman-teman. Ikut mempromosikan perpustakaan sekolah digital kepada siswa. Oke lah ini ya, mempromosikan perpustakaan digital. Oke ya. Nah, ini berarti jauh lebih baik dari yang A ya. Menyuruh siswa, kita mempromosikan. Kalau menyuruh itu kan hanya beberapa, tapi kalau mempromosikan berarti kan sudah ranahnya jauh lebih luas, teman-teman semua. Oke, ini bisa kita simpan. Memberi tugas dan dapat mencari sumbernya di perpustakaan. Nah, ini mencari sumbernya di perpustakaan artinya dia kemungkinan ya konvensional ya, tidak menggunakan sistem digital lagi ya. Kemudian langsung ambil buku saja, lihat gitu ya. Menggunakan perpustakaan digital dimulai dari diri sendiri. Tidak, ini sudah jelas tidak. Jadi solusi yang paling tepat adalah yang C. Oke, nomor 8. Sebagai guru, Anda sering dihadapkan dengan masalah di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung, seperti peserta didik yang terlihat mengantuk, ya, bosan, tidak ada motivasi belajar. Nah, ini kata kuncinya. Anda dihadapkan, ya, Anda dihadapkan. Ini artinya pembelajarannya tidak sedang dalam kondisi pembelajaran, tapi Anda dihadapkan. Ini gambaran teman-teman semua. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Memberikan sanksi pada siswa yang bermalas-malasan saat pembelajaran berlangsung. Ingat, mengantuk, bosan, tidak ada motivasi. Ini biasanya sumbernya bisa dari siswa sendiri ataupun bisa dari kita sendiri sebagai seorang guru, teman-teman. Jadi ketika ini belum tahu asal-muasalnya dari mana kira-kira siswa kok jadi males, bosan dan sebagainya, ini kita tidak boleh memberikan sanksi. Ya, jangan selalu menyalahkan siswa. Menasehati siswa agar lebih semangat belajar. Apakah cukup dengan menasehati? Oke lah, ini kita simpan dulu ya. Menyuruh anak-anak istirahat saat mengantuk, tidak. Ini tidak boleh, tidak mencerminkan kita sebagai seorang guru ya. Menggunakan metode dan media yang menarik saat mengajar. Nah, ini adalah solusi kita sebagai seorang guru. Jadi menasehati saja memang bagus ya, tapi solusinya apa? Apakah cukup dengan menasehatinya? Tidak, saya rasa. Jadi ini saya rasa gugur ya. Ada jawabannya lebih baik, yaitu yang D. Menggunakan metode dan media yang menarik. Ingat, menarik. Menarik berarti nanti untuk menghilangkan apa? Menghilangkan kantuk, bosan ya. Udah jelas, dua ini pasti terwakili oleh pembelajaran dan media yang menarik. Dan tidak ada motivasi mungkin kurangnya motivasi karena pembelajarannya yang monoton dan tidak pernah ada pembaharuan, intinya begitu teman-teman. Yang ini memberikan jeda waktu agar anak-anak kembali berkonsentrasi. Tidak, ini tidak menunjukkan bahwa kita berusaha untuk memberikan solusi terbaik ya. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Yang nomor 9. Di kelas Anda menghadapi siswa yang bermacam-macam ya, menghadapi siswa yang bermacam-macam. Ada yang aktif bertanya dan menjawab, tapi juga ada yang pasif. Ada siswa yang sangat bersemangat, ada siswa yang mudah menangkap materi pembelajaran, ada beberapa anak yang lambat dalam memahami
materi. Saya sini permasalahan yang tidak sedikit guru alami ya, jadi bahkan hampir di setiap sekolah saya rasa. Bagaimana sikap Anda menyikapi hal tersebut? Nah, menyukai siswa yang aktif dalam mengikuti kegiatan. Hanya menyukai siswa yang aktif saja. Saya rasa ini bukan tipe seorang guru yang baik ya. Guru yang baik adalah mengetahui karakteristik semua siswa. Yang lemah, yang kurang perhatian, kemudian yang bermasalah, tentunya itu akan jadi tanggung jawab siswa guru yang bersangkutan. Menindaklanjuti siswa yang terlihat pasif untuk menjadi lebih aktif ke depannya. Oke lah, ini kita simpan ya. Menghargai setiap perbedaan dan selalu memberikan motivasi dan semangat kepada siswa. Oke. Menindaklanjuti dengan cara apa? Nah, di sini kan tidak dijelaskan ya teman-teman. Tapi untuk poin yang C, menghargai setiap perbedaan siswa dan selalu memberi motivasi. Nah, ini ada tindakan guru yaitu memberikan motivasi dan semangat. Jadi ada upaya guru untuk melakukan perubahan terhadap siswa-siswa yang dianggap ya kurang baik. Ini artinya sudah mewakili B ya. Ini B ini masih bingung ya karena tidak jelas ya arahnya kemana. Yang D, memberi reward kepada mereka yang aktif, punishment bagi mereka yang pasif. Nah, ini saya rasa tidak perlu seperti ini ya. Oke lah reward ya, tapi punishment bagi mereka yang pasif. Nah, yang pasif ini adalah yang harus kita cari tahu ada apa. Nah, saya rasa ini sudah bukan. Mengajak siswa rekreasi sewaktu-waktu di luar kelas agar mereka tidak bosan. Oke lah, mengajak siswa rekreasi, tapi kalau sering-sering saya rasa juga nggak baik. Ya, apakah rekreasi ini akan membantu mereka yang lambat dalam memahami materi? Saya rasa tidak ya. Nah, ini yang paling tepat berarti yang C. Oke, soal terakhir teman-teman semua. Soal nomor 10. Ketika sekolah Anda kedatangan guru P3K yang baru, ya, sedangkan Anda adalah senior. Nah, ini Anda ternyata senior, tapi ada guru P3K yang baru yang belum berhasil lulus P3K. Oke, maka sikap Anda apa? Nah, berarti ini adalah sikap Anda terhadap guru ini ya. Biasa saja dan bersikap seperti biasa yang Anda lakukan dalam sehari-hari. Ini berarti datar-datar saja. Saya rasa ini bukan ya. Ini jawaban datar. Tersenyum dan menanyakan nama rekan tersebut. Nah, ini juga sama kayak yang A. Menahan kesedihan. Oh, waduh, ini sudah jelas bukan teman-teman. Menunjukkan keramahan dan membantunya menyesuaikan diri. Nah, ini oke lah kita simpan. Tapi kita lihat untuk yang E. Membantunya keliling sekolah, memperkenalkan setiap sudut sekolah. Nah, ini tidak harus seperti itu teman-teman. Intinya kita sebagai guru senior ya cukup menunjukkan keramahan saja terhadap guru P3K yang baru dan membantunya menyesuaikan diri. Ini akan jauh lebih baik ketimbang kita membantunya keliling sekolah, memperkenalkan setiap sudut sekolah. Saya ini tidak penting ya, tidak terlalu penting ya. Karena yang ditanyakan di sini adalah sikap kita. Sikap berarti ya menunjukkan keramahan. Ini adalah sikap yang baik, membantunya menyesuaikan diri merupakan sikap yang baik juga. Gitu ya. Oke, teman-teman, berarti untuk nomor 10 adalah jawabannya yang D. Oke, mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi teman-teman semua yang siap sudah lulus untuk seleksi admisi tahap 1. Silahkan belajar. Saya tautkan untuk link part sebelumnya di kolom deskripsi. Apabila jawaban saya kurang memuaskan, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Oke, teman-teman semua. Untuk teman-teman semua, bagi yang mau request, mungkin saya harus membahas soal yang mana, bagian apa, silahkan. Nah, tinggal chat saja di kolom komentar. Saya Iri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.